Ini menurut gua strong. Ya, kalau kalian lihat ya. Terus kita goyang-goyangin dia juga nggak jatuh ya. Case yang paling fungsional. Kenapa? Yo, what's up guys? Welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, iPhone 15 series udah mau dirilis resmi di Indonesia ya. iBox baru aja nih tadi ngepostin kalau mereka bakal buka PO-nya tanggal 20 Oktober. Nah, buat temen-temen yang pengen upgrade, yang bakal pre-order, gue ada rekomendasi case, ada 5 case yang gue pengen rekomen. Ini bisa dibilang part 1, karena ini memang masih awal-awal ya. Jadi belum banyak pilihan case yang ada di pasaran sekarang. Dan gue udah cobain lumayan banyak dari beberapa brand, dan ini adalah rekomendasi personal dari gua ya. Ada 5 list case yang langsung aja kita bakal bahas. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, buat kalian yang nggak bakal beli iPhone 15 atau nyari aksesoris buat smartphone, apapun itu, langsung aja dicek ke Unicase Store. Karena Unicase Store punya koleksi produk-produk dan aksesoris dari berbagai brand yang super lengkap dan pastinya juga kualitasnya terjamin. Ada produk-produk dari Ugreen ya, yang mulai dari kabel-kabel, adaptor USB ke 3,5 mm, dan pastinya charger yang pasti dibutuhkan nih, karena nggak dikasih lagi sama Apple di box iPhone ya. Selain itu juga Unicase pasti teman-teman familiar ya dengan berbagai koleksi case mereka dari brand-brand dengan reputasi terbaik, kayak ada Spigen, yang mana case-nya itu cocok buat para gamers ya. Ada Spigen Cryo Armor dengan Arctic Flow Technology yang bikin penyerapan panas lebih maksimal lewat ventilasi udara di case-nya. Dan paling gua favorit sebenarnya ini guys, tempered glass dari Spigen ya, Glass TR, yang mana pemasangannya super simple dan bubble free. Nggak perlu lagi ribet-ribet pergi ke counter buat pasang tempered glass. Nah, nggak lupa juga ada brand Ringke nih yang bisa dibilang case sejuta umat ya, karena kasih kualitas yang oke dengan harga yang super terjangkau. Ada Ringke Fusion X dan juga case favorit bokap gua ada Ringke Onyx. Nah, kalian bisa cek semua ini di Unicase Store, karena di Unicase lagi ada special discount nih ya, menyambut special sale-nya iPhone 15 series di Indonesia. Cek lengkapnya lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah paling pertama. Oke, yang pertama, gue pengen rekomen case leather alias case kulit, karena Apple sekarang udah nggak bikin lagi ya case kulit, sekarang digantikan sama case fine woven yang kualitasnya cukup dipertanyakan. Dan yes, ini adalah case dari Nomad. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin channel Best Tech lama tahu betapa gue itu ya suka banget sama case Horin leather daripada si Nomad ini. Nah, ini ada 2 warna pilihannya ya, yaitu warna coklat sama warna hitam, dan ada satu pilihan warna lagi, warna tan, warna coklat yang agak lebih muda kayak gitu. Oke, so ini dia untuk case-nya ya. Satu yang kiri yang coklat ini adalah yang varian modern leather ya. Dia itu leathernya lebih licin ya, lebih soft gitu, lebih rapi. Sedangkan kalau yang Horween dia lebih ada tekstur kayak semi-semi, apa sih, ada garis-garisnya gitu ya guys ya, kalau kalian kelihatan dari deket nih ya. Jadi memang lebih agak sedikit berbeda kalau kalian pegang pakai tangan. Gua sendiri lebih prefer yang modern leather, karena yang modern leather ini kayak berasa lebih empuk ya dipegang tangan ya. Oke, yang gue suka lagi dari Nomad ini adalah di bagian dalam dia itu ada fabric lining ya. Jadi kalau case-case yang lebih standar biasanya dia nggak pakai kain. Nah, ini pakai kain biar kalian punya HP itu lebih terjaga ya dari lecet-lecet ya, dan juga nggak gitu nempel debu mungkin, karena pas ditempel itu debunya akan nempel ke bagian kain fabricnya ini. Nah, ini kita pakai aja. Oke, ini ketika dipakai. Nah, satu lagi adalah yang menarik di sini, dia itu case-nya itu ada dual tone ya. Jadi kalau kalian belakangnya warna coklat, dia itu samping-sampingnya warna hitam. Jadi kalau kalian pengen yang single tone, kalian harus ambil yang warna hitam, karena samping-sampingnya semua juga warna hitam. Nah, bagian sampingnya ini frame-nya terbuat dari kayak karet gitu guys. Ya, di bagian atas, bawah, semua lubang-lubangnya udah oke juga. Nah, tombol-tombolnya ini dia terbuat dari bahan metal. Ya, sampai ke action button juga ada, dan semua tombolnya super duper clicky, enak banget dipencet-pencetnya. Plus tombol powernya ini dia ada semacam tekstur gerigi gitu ya. Jadi kalian gampang banget berasanya pas dipencet-pencet kayak gitu, dan super berasa nyaman. Dan yang gue demen di bagian bawah ini ada semacam lubang gitu ya buat kalian ngaitin, misalnya kalau kalian pengen ngaitin tali atau aksesoris semacamnya itu nanti bisa. Nah, ini yang warna brown di titanium blue. Looks-nya oke juga gue bilang, tapi memang lebih keren lagi kalau digantiin ke yang black gitu ya, lebih stealthy gitu rasanya. Yes. Nah, gue sekalian pengen share ke kalian nih, faktor penilaian gue juga satu adalah dari segi MagSafe. Jadi ini gue ada Nomad Base One, chargernya Nomad juga, tapi berat banget ini guys. Nah, kita akan tes MagSafe-nya case Nomad ini. Menurut gue ya tahun ini agak kurang sih. Kalian bisa lihat ya ketika kita coba tes, kita goyang, dia jatuh. Harusnya kalau yang case yang oke, dia nggak jatuh. Tapi ini emang
Ya, sorry kalau agak berisik ya. Tapi itu untuk MagSafe-nya nanti kita tes ya. Case-case yang berikut yang MagSafe-nya bakalan lebih oke. Cuma kalau tadi ya dia cukup nempel, memang cuma menurut gua magnetnya agak kurang kuat. Mungkin karena bantalannya tadi sedikit lebih tebal kali ya. Oke, nah untuk harganya sendiri yang warna coklat, yang modern leather ini di harga 600 ribuan. Sedangkan yang Horween leather ini lebih premium, harganya di 650 ribuan. Sama ada satu lagi varian yang ada tutupnya buat bapak-bapak mungkin kalau kalian pengen kadoin ya. Itu harganya juga ada, nanti gue share aja linknya semua ada di bawah. Oke, sip, lanjut. Lanjut, yang kedua, ini dia rekomendasi personal favorite gua dari generasi iPhone 14 Pro Max. Jadi ini namanya adalah Zac Hampton Snap. Case yang bisa dibilang super soft tapi super duper grippy ya. Waktu kemarin tuh di iPhone 14 Pro Max gue itu pakai case-nya, ini masih ada dan HP-nya hilang kan, by the way. Kalau kalian belum tahu story-nya nanti gue share aja. Dan ini kepake banget, kenapa? Karena case ini tuh punya grip samping yang menurut gue juara banget ya. Terutama kalau kalian pakai yang Pro Max yang mana biasa lebih berat ya, di 15 Pro Max sudah lebih enteng sih, jadi lebih enak juga gripnya. Intinya dengan ada grip samping ini tuh dia tuh bener-bener ngebantu kalian megang HP-nya dengan sangat-sangat grip gitu ya. Jadi buat kalian yang sering ngejatuhin HP, mungkin casing kalian tuh gripnya kurang guys. Makanya dengan si Hampton Snap ini gripnya oke banget, dan dari segi MagSafe juga ini menurut gua strong ya. Kalau kalian lihat ya, terus kita goyang-goyangin dia juga nggak jatuh ya. Tuh. Jadi kalau kita taruh di mobil buat car MagSafe holder itu bakalan aman-aman aja. Jadi mungkin kalau kalian yang di mobil itu sering jatuh, mungkin case kalian MagSafe-nya juga kurang kuat. Nah ini dari segi material memang dia mostly kayak bahan apa sih ini? Silicone hard case kayak gitu ya. Jadi kerasanya oke di tangan, enak banget. Memang kayak gue bilang gripnya, cuma memang materialnya lumayan gampang smudge gitu ya. Nah gue sendiri ini pakai yang sekian lama udah cukup banyak berbekasnya itu, kalau kalian bisa nilai sendiri ya. Dan ya untuk warna blue cocok, ini untuk semua warna menurut gue cocok, dan warnanya sendiri ini cuma satu ini aja ya, warna hitam, dan di sini ada lipnya sendiri untuk kamera frame-nya ada branding Zac. Oke, yang menarik lagi dari case ini adalah di bagian depan ini gue ngelihat lipnya itu ada peningkatan ya, kayak sebelumnya itu agak tipis, sekarang tuh jadi lebar gitu, melindungi sampai ke ujung-ujungnya layar kalian, jadi precise banget. Dan ini gue juga udah pakai screen protector ya dari Spigen yang mana super precise juga. Tadi kalian bisa lihat tadi di awal pas gue pasang. So ya, itu tadi untuk case rekomendasi kedua Zac Hampton Snap. Ini harganya jujur memang agak mahal guys, di 787.000 gue beli. Ya jadi ya kalau kalian memang yang sering jatuhin HP, sayang sama HP kalian ya, 25 juta, better ya pakai case-nya juga yang protektif, melindungi layar depan, gripnya enak, dan ya overall high quality sih menurut gue ini. Lanjut yang ketiga, buat kalian para klasik Apple fanboy, ini adalah case dari Spigen, namanya Spigen C1 ya, Classic One. Ini sebenarnya case yang baru aja comeback tahun ini setelah 5 generasi. Dia itu terakhir di iPhone X, sekarang akhirnya balik lagi di iPhone 15 series ya. Nah kalau kalian lihat ini memang desainnya terinspirasi dari iMac G3 yang mana colorful banget, dan case ini juga memang ada beberapa warna. Kalau di Indonesia cuma ada dua, gue cek ya, satu warna Bondi Blue dan satu lagi warna Graphite yang warna black ini, yang mana sebenarnya masih cocok juga nih kalau kalian masukin ke iPhone yang blue titanium gitu ya. Nah gue bahas sedikit untuk build case-nya. Di bagian dalam dia ini kayak ada karet-karet silikon yang pelindung HP-nya ya, jadi kalau jatuh pastinya keredam di bagian dalamnya ini. Ada MagSafe juga, dan juga untuk segi tombol-tombolnya dia pakai bahan yang memang plastik ya. Dan pas kita mau masukin ke dalam HP-nya nih, ini ada yang mesti kita buka, jadi kita bisa tarik kayak gitu, dan baru kita selipin HP-nya dari bagian atas, kita selipin terus ke bagian bawah gitu. Jadi kayak ada dua bagian. Nah sekarang baru kita setelah dipakai baru dikunci lagi ke dalam, dan ini juga nggak bakal lepas kecuali kalian tarik paksa banget. Nah untuk tombol-tombolnya tadi gue bilang agak sedikit keras, cuma memang mungkin karena masih baru, dan tombol-tombol ini semua juga plastik. Sama ini, bezel depannya ini yang gue masih agak 50-50 ya, karena dia warnanya silver kayak gitu, jadi bener-bener lumayan gonjreng, tapi memang kayak style klasik kayak gitu kan guys kelihatannya. Nah dari segi MagSafe juga, ini termasuk dalam kategori yang kuat ya, gue udah tes, dan ini kalian bisa lihat, aman mengangkat si Nomad Base One dengan sangat mudah. Spigen Classic C1 ini dijual di harga Rp525.000. Memang lumayan pricey, tapi ya overall value buat kalian yang menghargai history, terutama mungkin yang teman-teman classic Apple fanboy.
Oke, lanjut ke case rekomendasi berikutnya. Ini bisa dibilang yang paling terjangkau, tapi menurut gua ini super duper value for money ya. Ini temanya adalah case-nya adalah case karbon. Dan biasanya kalau case karbon itu tuh rata-rata harganya tuh pricey banget. Nah, yang ini dari merek Banks, dan ini bisa dibilang favorit baru gua di tahun ini buat iPhone 15 series ya. Nah, kita coba cek untuk kualitas case-nya. Pertama, dari segi finishing-nya ini karbon aramid 600D. Klaimnya dari mereka ya, jadi kalau kalian lihat detailnya ini semua enak banget. Dan dari segi touch itu bisa dibilang lumayan halus di tangan ya. Dan samping-sampingnya ini terbuat dari kayak karet yang silikon hard case. Nah, yang menarik di sini yang menurut gue mewah banget adalah sentuhan ini guys. Dia pakai metal gitu di kamera frame-nya. Jadi sentuhannya mewah banget, walaupun bisa dibilang ini harganya yang paling murah loh di antara rekomendasi ini. Yang paling keren menurut gue ini di tombol action button-nya dia ada sentuhan warna orange. Attention to detail-nya juga bagus banget. Dan bagian dalam sendiri memang cukup simple ya. Karbon juga di bagian dalamnya, dan ada MagSafe juga di sini ya. Jadi semua case yang gua rekomen ini pasti ada MagSafe. Nah, di bagian dalamnya ini tombol-tombolnya juga terbuat dari metal. Cuma kemarin gua menemukan satu guys, pas di tombol powernya ini tuh dia ada plastik yang ngelindungin, yang mana bikin tombol powernya nggak bisa dipencet pas awal. Jadi kalian harus copot dulu plastiknya kalau kalian nanti misalnya mau beli, baru si tombol powernya bisa dipencet. Nah, sekarang kita coba pakai aja nih. Nah, untuk pakainya juga simple, perlindungan lip depannya juga cukup oke, jadi aman harusnya kalau kalian kejatuhan face up kayak gitu. Dan ini ketika dipakai di blue titanium ya, ganteng banget juga menurut gue buat cowok-cowok. Biasa case karbon kan case yang paling oke ya. Nah, ini ngasih feeling yang mewah banget juga. Tombol-tombolnya juga super clicky. Ini tombol yang paling enak sih gue bilang di antara yang lain. Ada accent warna orange buat action button-nya. Ya, jadi kayak lumayan berasa berbeda gitu guys. Kadang-kadang tuh gue lihat ada beberapa case yang tombol action button sama volumenya itu levelnya sama, yang mana bikin gue tuh sering nggak sengaja kepencet gitu si tombol action button-nya. Padahal gue pengen pencet volume up gitu kan. Nah, di sini lebih minim gue bilang karena ada kayak perbedaan apa sih jarak kayak gitu ya. Kayak tingginya itu berasa berbeda nih volume button sama si action button-nya. Nah, tombol power tadi setelah dicopot plastiknya, pencetannya jadi enak banget. Gak tau kedengeran nggak nih? Nah, untuk MagSafe-nya sendiri, ini juga termasuk dalam kategori yang strong ya, yang kuat ya, digoyang-goyang gini juga tetap nempel, jadi aman, nggak ada masalah. Dan dari segi harga, again seperti yang gue bilang, ini harganya paling terjangkau di rekomendasi case ini bisa dibilang ya, yaitu di harga Rp450.000. Ini cuma tersedia satu warna dan juga cuma buat varian Pro dan Pro Max saja. Oke, lanjut ke case yang terakhir. Ini dari brand yang cukup bisa dibilang jarang terdengar ya. Dari brand Toras, dan gua kasih judulnya case ini adalah case yang paling fungsional. Kenapa? Karena ini guys. Oke, jadi nama case ini tuh adalah Toras U Pro OS X Pro 360. Banyak banget pro-nya ya. Yang menarik dari case ini adalah di bagian MagSafe-nya ini guys, yaitu ada semacam stand. Jadi kalian bisa keluarin si lingkaran MagSafe-nya, dan ini bisa diputer-puter juga. Ya, jadi pas kita pakai, ini kita bisa posisi, kalau kalian mau nonton TikTok dalam posisi vertikal atau IG Reels ya, kalian bisa pakai stand dalam posisi vertikal. Atau kalau kalian mau nonton Netflix, Disney gitu-gitu, kalian bisa miringin dan kalian bisa atur angle sesuka kalian. Ya, bener-bener enak banget nih jadinya, bener-bener fleksibel dan ya useful banget. Dan ini juga pastinya tetap bisa nempel ke MagSafe ya, seperti yang kita cobain sekarang nih. Walaupun pas nempel kayak gini memang dia akan agak sedikit keluar, karena kan dia punya, ya besinya bisa keluar sih. Tapi kalau kalian pakai di car mount yang posisinya vertikal, itu nggak bakal jadi masalah gitu. Jadi tetap posisinya tetap vertikal juga ya. Kalian bisa goyang-goyang dikit sih kalau kalian mau. Overall menurut gua aman, nggak gitu mengganggu, walaupun dia bisa goyang-goyang, tapi ya tetap lebih kepake lah fungsi si stand belakangnya ini yang bisa muter 360 derajat, vertikal, horizontal, super fleksibel. Satu yang menarik lagi dari case ini adalah ini guys, dia itu ada aksesoris yang mana kalian bisa pakai buat gonta-ganti si tombolnya ini. Yang mana tombol ini semua terbuat dari metal ya. Kalian dapat pilihan opsi warna orange sama warna hijau buat kalian gantiin. Gue bingung kenapa warnanya ini, harusnya warnanya dicocokin dong ya ke warna iPhone gitu kan, biru atau warna hitam gitu kan, biar lebih keren dan ada aksen yang lebih menarik. Bawaannya ini warnanya dia silver.
Nah, untuk case ini sendiri dia ada dua material ya. Satu yang warna ini yang silikon biasa. Nah, ini satu lagi guys sama yang varian warna hitamnya ya. Tadi mirip sama yang material yang Zack Hampton Snap. Jadi kayak silikon yang hard case tebel gitu. Nah, kalau yang hitam ini tombolnya metal warna hitam, tapi replacementnya juga sama guys. Warnanya juga orange sama hijau ya. Jadi ini satu punya dia, satu punya dia. Jadi kalian bisa ganti aja. Di bagian belakang untuk metalnya juga ini warna hitam dan bisa diputar-putar juga. Ini metalnya super strong sih. Jadi gua harap dia nggak cepet rusak, nggak cepet kendor gitu ya. Karena case ini juga punya replacement warranty. Kalau yang silikon putih ini, kalau kalian yang takut menguning, dia ada garansi 6 bulan. Sedangkan untuk case-nya sendiri kalau ini rusak atau patah atau bermasalah, bisa di-replace sampai 1 tahun. Jadi memang after sales-nya oke, cuma harganya juga lumayan guys. Dan untuk harganya sendiri, Torres U Pro Oxten Pro ini dijual di harga Rp725.000. So yes guys, that's it. Itu tadi buat rekomendasi case iPhone 15 series ya. Semoga videonya bermanfaat. Dan ini part 1, nanti gue akan coba beberapa case baru lainnya. Mungkin kita akan bikin yang versi lebih affordable, karena memang ya gue sendiri jujur guys agak kaget harga case-case iPhone terutama ya. iPhone-nya harganya lebih mahal, case-nya juga ya semakin mahal, ya sejajar. Jangan dipakein case yang 30.000 aja guys, sayang kalau nanti kenapa-kenapa iPhone-nya gitu kan, udah sejerih payah gitu. Dan iya, kalau kalian ada rekomen lagi case-case apa yang mau gua coba, boleh banget di komen langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Basic Retek YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Kalau gue sih favoritnya ya yang paling maco lah ya, yang karbon. Tapi kulit juga bagus sih. Tapi yang ini Zack juga oke sih. Tapi yang ini juga Spigen juga bagus sih. Tapi yang ini juga enak sih, bisa muter-muter.